segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini, yaitu dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Tawarikh, pasal 16, ayat 23 hingga ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan sangat terpuji, sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, arak-arakan ketika tabut perjanjian memasuki kota Sion. Ini menjadi latar belakang daripada renungan kita khotbah pada minggu kantate ini. Perlu kita sedikit mengetahui tentang sejarah kota Sion. Sebenarnya kota Sion tidak terlampau jauh dari Yerusalem. Kota Sion ini adalah benteng pertahanan suku Yebusi. Sekali lagi, sebelumnya benteng pertahanan suku Yebusi. Tapi ketika Raja Daud menaklukkan suku Yebusi, maka kota Yebusi tersebut, benteng pertahanan dijadikan Daud menjadi benteng pertahanannya. Sebenarnya kota Sion itu sebelumnya adalah milik suku Yebusi. Tapi ketika Daud menaklukkan mereka, sejak saat itu kota Yebusi tadi dijadikan Daud menjadi kota Sion. Maka jika kita membaca di Alkitab, jika kita membaca Sion, Yerusalem, itu hampir sama artinya. Jika dikatakan Sion itu adalah Yerusalem, Yerusalem itu adalah Sion. Sama pengertian yang disebut di dalam Alkitab. Dan ketika Raja Daud menaklukkan, menjadikan kota Sion menjadi pusat peribadahan, maka tabernakel atau tabut perjanjian masuki kota Sion. Ketika tabut perjanjian memasuki kota Sion, maka arak-arakan bernyanyi memuji Tuhan yang dipimpin oleh Bani Asef, menandakan bahwa sejak itu kota Sion menjadi kota Daud. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kantate adalah minggu keempat setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada minggu keempat itu disuruh kita bernyanyi, menyanyikan kebesaran nama Tuhan. Mengapa kita harus menyanyikan nama Tuhan? Mengapa kita harus memuji nama Tuhan? 1 Tawarikh ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Menyanyikan nyanyian baru karena Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dibuat perbandingan di sini antara Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan Allah lain. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi kalau ilah-ilah lain adalah ciptaan manusia, maka kita harus menyanyikan nyanyian baru. Lalu pertanyaan, apakah ada nyanyian yang tidak baru? Atau pertanyaan, kalau kita disuruh menyanyikan nyanyian baru, apakah setiap saat kita harus menciptakan nyanyian baru? Saya rasa tidak. Kalau kita perhatikan buku ND HKBP, semua itu nyanyian baru. Semua itu dari nomor 1 sampai 836. Nyanyian baru itu. Asal kita nyanyikan itu berhasil dari hati kita yang paling dalam. Saudara-saudara, ada yang menarik. Pada hari Jumat kemarin, ada dibuat pertemuan Ahmad Sedistrik di HKBP Cikampek. Pada pertemuan tersebut akan diadakan Festival Kor di Yogyakarta, ABA.
Maka HKBP, salah satu HKBP yang memohon jumlah peserta adalah HKBP Bandung Reformanda. Kalau gereja-gereja lain, peserta Qur'ama lebih anggotanya. Tapi HKBP Reformanda mengatakan, tolong jumlah peserta KUR dikurangi. Kenapa? Karena tidak ada peserta. Sampai 20 permintaan HKBP Reformanda. Dan panitia menyetujui. Lalu pertanyaan bagi saya, di mana semua Qur'ama? Di mana semua ama HKBP Bandung Reformanda? Saya terkejut. Coba saudara perhatikan. Kalau ada jemaat kita yang meninggal, baik di industri, baik di tempat mana. Kalau mengapuli di sana, Qur'ama semua jemaat itu menjadi Qur'ama. Sungguh luar biasa banyaknya. Tapi ketika disuruh festival tidak ada. Hari ini kita mencatat suatu sejarah gereja kita. Ketika ibadah jam 7 dirubah menjadi 7.30, ketika diadakan ibadah bersama dengan sekolah minggu. Maka kita harus menaikkan ucapan syukur dengan nyanyian baru, berkantate. Kita harus menyanyikan nyanyian baru karena Allah telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa, dari kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur sepanjang kehidupan ini. Tidak ada alasan. Kita harus bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah memimpin langkah kita. Kita harus bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah lain. Apakah ada banyak ilah-ilah lain saat ini? Banyak. Kebanyakan masyarakat saat ini, baik jemaat, telah mementingkan ilah-ilah lain, yaitu dengan timbulnya, hadirnya berbagai kecanggihan teknologi. Dia lebih mempercayakan hidupnya kepada teknologi daripada kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Maka kita diajak mulai saat ini, tinggalkan teknologi itu, tapi lihatlah bagaimana Allah yang Maha Pencipta itu hadir di setiap kehidupan kita. Allah memberkati, Allah menjaga, bahkan Allah menegakkan kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nyanyikanlah nyanyian baru. Semua nyanyian itu nyanyian baru, asal kau nyanyikan dari dalam hatimu yang paling dalam. Semua nyanyian itu adalah nyanyian baru ketika kau nyanyikan itu dari hati yang paling dalam. Itulah nyanyian baru. Maka tiada hari tanpa menyanyikan nyanyian baru. Tiada hari tanpa berkantate, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk senantiasa memuji dan menyembah namanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam Kristus Yesus, hari ini kami berkantate menyanyikan nyanyian baru. Karena Tuhan adalah Allah pencipta yang sungguh luar biasa menciptakan langit dan bumi, bahkan kehidupan kami. Maka kami diajak untuk menyanyikan nyanyian baru. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa menyembah-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami tinggalkan Allah, ilah modern yang senantiasa mengajak kami untuk menyembahnya. Maka pada hari ini ketika kami berkantate, kami akan senantiasa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab seluruh hidup kami ini menjadi kantate. Karena sungguh luar biasa Tuhan menyelamatkan kami dari lumpur dosa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, jika mulai saat ini gerejamu telah membuat suatu perubahan akan jadwal ibadah, biarlah kebersamaan kami di gereja ini menjadikan sesuatu yang baru ke depannya, sehingga baik sekolah minggu maupun jemaat sama-sama menikmati hidup di dalam gereja ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.